Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru, kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya mau menginformasikan terkait dengan perkembangan informasi untuk tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga ya. Ini saya memahami apa yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan kenapa kok tunjangan triwulan 1 dan 2 itu belum dicairkan, tapi untuk yang triwulan ketiga itu harus sudah dibahas. Jadi yang pertama, Bapak Ibu guru di Indonesia itu ada jutaan guru ya. Jadi kenapa kok saya ini menyampaikan yang triwulan ketiga? Karena sudah banyak yang sudah menerima yang triwulan satu dan triwulan kedua. Nah, sekedar informasi saja, bagi Bapak Ibu guru yang triwulan satu dan triwulan keduanya itu belum dicairkan, nah, permasalahannya itu adalah Bapak Ibu ternyata salah menginput data. Nah, sayangnya mungkin sampai saat ini itu tidak ada informasi himbauan untuk Bapak Ibu memperbaiki data ya. Tetapi sebenarnya beberapa waktu yang lalu Prof Nunuk itu sudah menyampaikan bahwa Bapak Ibu itu perlu harus mengupdate data di Dapodik. Nah, tetapi sayangnya tidak semua guru itu melakukan itu sehingga ya pada akhirnya ya tunjangan triwulan satu dan 2-nya ya tidak dicairkan gitu ya. Jadi permasalahan utamanya itu adalah kesalahan Bapak Ibu menginput data. Itu kesalahan utamanya di situ. Nah, seperti yang ada di slide saya ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa saya akan menyampaikan terkait dengan perkembangan informasi untuk yang triwulan ketiga biar nanti cair ya. Yang pertama itu adalah bahwa walau di Dapodik itu terbaca 1 jam ya dalam pengajaran tatap muka itu, tapi di Infogetika itu dihitung 2 jam. Nah ini harus Bapak Ibu perbaiki nih yang kayak gini. Nah ini yang harus biar nanti triwulan ketiganya itu juga bisa cair gitu. Nah kemudian guru itu diminta tetap melakukan entry seperti biasa karena saat validasi di Infogetika, jam tersebut akan otomatis terbaca sebagai 2 jam. Nah, hal ini penting bagi guru yang kekurangan jam tatap muka karena jam guru wali bisa membantu memenuhi beban kerja. Nah, oleh karena itu, masih juga banyak yang dipertanyakan ya oleh teman-teman guru bahwa apakah semua guru itu wajib menjadi guru wali? Ya, terkecuali kepala sekolah ya. Jadi selain kepala sekolah, Bapak Ibu wajib untuk menjadi guru wali ya. Jadi jangan lagi dipertanyakan bahwa saya ini guru itu, guru ini enggak ada. Yang ada hanya yang tidak diperbolehkan untuk menjadi guru wali itu hanyalah kepala sekolah gitu, Bapak Ibu. Titik sampai di situ. Nah, padahal masih banyak juga yang bertanya terkait hal tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah um, contoh pembagian jam ya dalam 8 rombel ya. Ini adalah sebagai desain saja untuk Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan di dalam nanti pelaksanaan untuk bisa jam tatap mukanya itu bisa bisa terpenuhi gitu ya. Misalnya kasus SMP dengan 8 rombel dan guru mapel IPS ya. Pembagiannya itu adalah guru satu itu mengajar 4 rombel ya. Kemudian di mana 4 rombel itu berarti 4 jam tatap muka dikali 4 rombel sama dengan 16 jam. Kemudian untuk guru 2 itu sama, 4 rombel itu sama dengan 16 jam. Nah, keduanya wajib tercatat sebagai guru wali. Status ini sekarang dianggap sebagai tugas pokok bukan sebagai tugas tambahan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tunjangan profesinya itu dicairkan, maka Bapak Ibu harus menjadi guru wali. Nah, untuk memenuhi total 24 jam per minggu, masing-masing guru mendapatkan tugas tambahan lain setara dengan 6 jam. Nah, selanjutnya itu adalah desain pembagian jam untuk yang 7 rombel ya di sini. Nah, ini pembagiannya itu adalah untuk yang guru 1, 4 rombel itu sama dengan 6 atau 16 jam plus tugas tambahan lain 6 jam. Jadi total adalah 24 jam. Kemudian untuk guru 2, 3 rombel itu 12 jam ditambah tugas tambahan utama misalnya wakil kepala sekolah atau kepala perpustakaan dan lain-lain itu total 24 jam. Nah, sebagai catatan, guru wali itu tetap juga menjadi tugas pokok ya, tetapi jamnya tidak dihitung untuk pemenuhan tatap muka di sini pada kasus ini. Jadi, ya silakan Bapak Ibu mendesain kira-kira seperti apa saya harus mendesain pemenuhan 24 jam tersebut.
Nah, ini yang harus kepala sekolah, peran dari kepala sekolah itu harus bisa mendesain ini ya. Bukan hanya kepala sekolah sebenarnya, tapi semua guru itu harus bisa. Artinya mungkin melalui rapat dan pertemuan mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain ya, sehingga bisa memenuhi 16 jam atau 24 jam tatap muka tersebut ya. Jadi biar tidak terjadi timpang tindih seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah untuk yang 6 rombel ya, 6 rombel di sini. Contoh pembagiannya adalah guru satu misalnya dengan 3 rombel itu dihitung 12 jam. Kemudian guru 2 itu dengan rombel yang sama 3 jam itu juga 3 rombel itu juga dihitung 12 jam. Nah, keduanya itu tetap menjadi sebagai guru wali. Nah, untuk memenuhi 24 jam, keduanya mendapatkan tugas tambahan utama setara 12 jam. Nah, silakan Bapak Ibu ini mendesain kira-kira tugas tambahannya itu apa saja. Ya, artinya kalau sudah terbentuk rombel 12 jam, maka kekurangannya kan 12 jam ya. Itu yang harus dicari gitu, harus dicari sama-sama. Nah, selanjutnya itu adalah terkait dengan peringatan mata pelajaran kelipatan ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu perhatikan juga di pada poin ini ya. Nah, di mana berlaku untuk mata pelajaran seperti misalnya matematika, IPA ya, kemudian 5 JP ya, 5 jam pertemuan per rombel, di mana guru yang mengajar 4 rombel itu adalah 20 jam tambah tugas tambahan lainnya. Yang guru yang mengajar 3 rombel itu adalah 15 jam dengan tambahan tugas tambahan utamanya. Nah, ini semuanya Bapak Ibu harus desain secara maksimal gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025. Nah, ini yang banyak ditanyakan, seringkali saya sampaikan bahwa Bapak Ibu itu harus membaca aturan ini sehingga tahu bahwa saya itu fungsinya sebagai guru wali itu apa sih? Kenapa kok harus ada guru wali dan lain sebagainya? Siapa yang bisa dinyatakan sebagai guru wali? Itu semuanya tertera di sini. Jadi Bapak Ibu harus membiasakan apa-apa itu dibaca ya. Jadi di dalam aturan tersebut itu menegaskan bahwa guru itu harus fokus mengajar di sekolah induk. Jadi tidak lagi harus mengajar di sekolah-sekolah yang lain. Jam mengajar di sekolah non induk itu tidak diakui lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar di sekolah yang lain yang bukan induknya, maka Bapak Ibu hanya cuma buang-buang waktu saja ya. Terkecuali memang sifatnya kalau misalnya mau beramal ya. Nah, itu perhitungan beban dalam perhitungan beban kerjanya itu tidak diakui. Nah, di sisi yang lain Bapak Ibu juga harus menjadi guru wali di sini posisinya. Nah, jadi itu harus dibaca ya. Kemudian sebelum penutup itu ada informasi bahwa pengecualian untuk mengajar di sekolah non induk itu masih dimungkinkan jika guru itu memiliki keahlian khusus ya. Kemudian ada permintaan resmi dari Dinas Pendidikan. Jadi tidak lagi bisa hanya dengan koordinasi antar kepala operator sekolah gitu ya. Nah, itu yang harus ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengajar di sekolah non induk asalkan masih memungkinkan ya, guru memiliki keahlian khusus dan ada permintaan resmi dari Dinas Pendidikan. Nah, sebagai penutup, nah guru wali itu tetap wajib meskipun jamnya tak terhitung tatap muka. Fokus utama itu adalah Bapak Ibu harus tetap mengajar di sekolah induk dan tidak ada lagi koordinasi langsung antar sekolah untuk jam non induknya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.